Itulah baik lagi Pak Ustadz. Iya. Kalau Allah sudah berbicara, sirna semua. Iya. Apapun terjadi. Kun fayakun, selesai. Fayakun. Betul. Selesai. Betul. Iya, ada emas-emasnya ya. Ada emasnya. Mungkin antam kalah kali ya Pak. Coba ditimbang Kang, siapa tahu ada 12 karat. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jangan lupa kita selalu libatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rob kita maha baik sekali. Donasi Anda hantarkan hidayah Quran ke seluruh dunia. Dukung terus program dakwah Cinta Quran dengan donasi terbaik sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Dengan kesehatan yang sempurna, ya, istiqomah dalam kebaikan, ya, dan senantiasa tawakal dalam semua urusan. Sahabat semuanya, saya rubrik kata UFK pada kali ini mengangkat satu hal yang sangat-sangat sedang menarik perhatian publik, yakni Nah, seru nggak? Masya Allah, lihat. Masya Allah ya, warna-warnanya itu. Dan hebatnya Allah, Masya Allah, tidak ada corak satupun yang sama. Masing-masing punya corak yang berbeda. Kita hari ini ngobrol kisah inspirasi seorang yang luar biasa menurut saya. Ya, kita akan belajar dari beliau, dari mulai kemudian banyak sekali hal-hal yang menjauhkannya dari Allah. Sekarang semakin dekat dengan Allah dan berkah dengan perniagaan yang halal, berkah berlimpah. Kita kenalkan ya, Kang Ridwan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nih Kang Ridwan nih ya, tinggalnya di Bogor ya Kang ya. Betul. Masya Allah. Ini saya pertama datang ke sini waktu itu langsung jatuh hati dan saya bilang ini harus diketahui publik, bukan sekedar peternak cupang biasa menurut saya ya. Jadi kalau istilah saya itu beliau beternak dengan zikrullah ya, mengingat Allah. Nah ini nih Kang, pertanyaan saya sebelum kita ngobrol panjang tentang bagaimana cupang nih, Masya Allah, lihat ya Allah, ini wallpapernya asli nih, hidup semua. Hidup ya Pak Ustadz ya. Hidup Alhamdulillah. Tuh lihat warna-warnanya, Masya Allah. Nah sebelum kesana Kang, awalnya sebelum kepikiran cupang ini antum sibuknya ngapain? Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin saya pekerja ya. Sebelum ini kantoran. Ya bekerja, memang di suatu hari memang titik lemahnya saya memang terjadi, dan itu pun memang diharuskan saya untuk keluar dari zona itu. Jadi pernah jadi karyawan? Karyawan sih tidak, cuman perusahaan sendiri ya. Pernah jadi perusahaan sendiri, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, terus berapa lama? Sekitar 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun, lumayan lama sih. Alhamdulillah. Terus kok tiba-tiba ke cupang gimana nih? Apalagi musim-musiman ikut-ikutan orang? Sebetulnya saya turun di ikan hias cupang ini memang bukan ikut karena pandemi COVID, bukan ya. Bukan itu. Karena memang lebih ke apa ya? Saya lebih ke itu dia, zikirullah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, tolong bukakan rezeki saya. Amin. Artinya di belakang itu ya, saya sering bantu orang. Bantu orang dengan kesusahan tentang kehidupan. Kebantuan tentang masalah apapun itu, tentang masalah hidup. Alhamdulillah, karena memang sebelum saya layangkan pembicaraan itu kepada orang, saya pribadi pun memang mengalami. Mengalami apa itu Kang? Mengalami kesulitan hidup atau? Kurang lebih sebegitu Pak Ustaz. Jadi kurang lebih sehingga zona apa yang saya jalanin, batiniah, sudut pandang saya, ataupun lebih ke mentally saya lebih terkoyak ya. Memang sebagian besar kalau kita bicarakan, banyak orang yang lebih ke belok kanan ataupun belok kiri. Itu. Alhamdulillah. Artinya kenapa saya seperti ini? Karena saya semua libatkan dengan Maharrab.
karena Rabb kita baik. Di situ ya alhamdulillah dari mulai zikir dan zikir. Anak pun Ustadz tidak orang yang sempurna, perfect begitu, tidak. Tapi anak untuk mencoba terus dan nggak akan ada yang sempurna. Betul, ya kan? Pak Ustadz. Nah, dari situlah saya coba untuk keluar dari zona masa lalu saya dengan semua keterpurukan saya. Tapi saya tidak ada sedikit pun dendam melihat masa lalu, tidak. Saya harus bangkit. Banyak orang yang saya sayangi yang harus saya perjuangkan. Nah, itu tuh dorongan penting. Amin. Nah, terus kok cupang gitu? Kenapa nggak ikan konsumsi gitu? Kayaknya unik ya. Unik. Kenapa cupang? Karena jadi, cupang memang lagi ngetren sekarang. Jadi banyak orang kirain antum ya ikut latah-latahan. Ternyata sebelum itu ya. Sebelum itu. Masya Allah. Memang saya lebih ke profesi kali ya. Saya hobi cinta ya, kalau kita membalikan kepada seorang laki-laki ya. Laki-laki seorang anak SD pasti suka dengan cupang. Iya, pasti sama. Suka dengan saya cupang. Dari kecil, Kang. Suka yang begini nih dari kecil. Tapi di sisi lain ada kecintaan. Kenapa saya harus lari ke ikan hias? Awal memang dari zikir, Pak. Kenapa kok saya zikir? Zikir malam, 1/4 malam itu yang memang luar biasa. Inspirasi, betul. Ide. Awal pertama saya buka-buka novel, Alkisah. Mungkin bukan titik jenuh kali ya. Ada sedikit ingin pencerahan. Arti pencerahan tuh mata ya, secara nyata. Terbesit dengan saya aquascape awal pertama. Oh, awalnya aquascape. Dengan beli 1 akuarium, 2 akuarium dan disitulah saya belum berpikir indahnya tuh di mana sih. Satu pemandangan, kedua mungkin dengan penghuninya itu ikan. Seperti itu. Nah, dari situlah prosesnya. Dan ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang ikan cupang yang bawa pertama kali itu orang tua saya. Ibu yang masih ada. Masya Allah. Itu cupang mungkin orang bilang SD ya, cupang laga biasa. Cupang bagan. Jadi dengan bawa insya Allah kalau tidak salah 4 ekor ya, dengan bagan, dan saya waktu itu pikir ini untuk apa, Bu? Tapi memang ya mau nggak mau harus saya urus. Saya masukkan dengan aquascape, ternyata memang keindahan memang dapat. Disitulah saya mulai terbuka. Oh, Masya Allah, inspirasi. Terbuka, saya buka media sosial yang lain, ternyata sungguh luar biasa. Ya Allah, itu ciptaan Allah yang berwarna-warni, warna-warni yang dan nggak sama, Kang. Betul, nggak sama. Pertama saya beli itu di online. Oh, awal beli online dulu. Di online yang harganya mungkin saya tidak bisa sebutkan. Mungkin waktu itu saya bilang itu fantastis. Harga yang kok mahal sekali. Tapi di sisi lain karena saya memang suka keindahan, akhirnya saya beli dan saya terus, dan dari saat itu saya terus coba membeli 1, 2, akhirnya kita sepasang. Sampai di situ saya tidak ada yang mengajarkan. Saya tidak ada menjulurkan, Kang main cupang loh. Dan nggak ada belajar teori dari buku-buku? Tidak ada, Pak Ustaz. Tidak ada. Insting sendiri. Dibimbing Allah. Paling panduan itu hanya mungkin banyak ya sekarang YouTube. Iya dulu. Ataupun mungkin dengan bacaan, tapi lebih ke YouTube ya, lebih cepat ya. Disitulah Masya Allah. Tapi segala sesuatu itu karena Allah. Karena zikir, karena disitulah kenapa hati saya kok senang seperti ini. Kenapa saya kok bisa terjun ke ikan ini? Karena memang ya Allah memang memutarbalikkan hati saya untuk ke situ. Ternyata inilah usaha saya. Jalannya luar biasa nih. Alhamdulillah. Nah, terus mulai kapan tuh? Tadi beli yang bibit pertama, kemudian jadi benih itu, kemudian jadi awalan gitu. Itu tahun berapa kira-kira? Kira-kira itu di tahun 2019 awal. 2019 awal-awal. 2019 awal. Oh iya. Itu saya coba kembangkan dari situ. Sebelumnya memang senang, itu hobi ya sebelumnya. Tapi saya mulai dari start, dari ngebreed itu 2019 awal. 2019 awal. Iya, mungkin. Dan ini rumah langsung di sini? Ya, dari ngontrak Pak Ustadz. Masya Allah, nah ini menarik nih. Dari mulai ngontrak. Dari rumah kecil, ngontrak. Allah berberkah. Insya Allah ini pun akan terbeli. Insya Allah. Ya Allah. Dari mulai ngontrak kecil, dari ya mungkin bukan apa-apa ya. Siapa saya orang mungkin akan menghina saya. Tapi di sisi lain, saya membuktikan dengan integritas saya sendiri. Karena memang Allah Maha sayang sama saya buktikan.
Karena kenapa? Hinaan di luar, ejekan di luar, ataupun celaan di luar itu motivasi buat saya. Semakin orang menggempur ya, insya Allah menggempur. Justru saya, jadi motivasi. Saya semakin kuat. Iya, bukan makin baper. Baik. Ciri-ciri orang gagal tuh digituin baper. Kalau orang sukses digituin jadi motivasi. Baik. Karena saya berpikir, kenapa seperti itu? Karena di luar sana banyak orang-orang yang butuh uluran kita, Pak Ustadz. Karena tugas orang kuat. Ya. Seperti itu, membantu. Pak Ustadz. Iya. Dan alhamdulillah sekarang nih kita berjual cupang sedikit dakwah kecil, Pak Ustadz. Nah, itu. Dan enak, Kang. Ya, azan berkumandang, antum tinggal sholat, ya nggak? Mau ketemu istri anak, gampang, ya. Mau ikut pengajian, tinggal langsung. Cupang udah jalan sendiri. Nah, teman-teman, ini beraneka ragam jenis. Nah, saya pingin lebih dekat lagi tahu sekarang tentang jenis-jenis cupang. Ada berapa banyak sebenarnya, Kang, yang lagi ngetren sekarang? Mungkin kalau lagi ngetren ya, jenisnya variannya banyak, Pak Ustadz. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Saya susah ngapalin nama-namanya. Mungkin saya juga pribadi ya, mungkin terlalu banyak. Saking banyaknya. Karena satu jenis pun memang bercabang-cabang. Cabang lagi. Jadi kita contoh koi. Ada koi multi, koi galaksi, ada koi Cooper dan segala dan lainnya seperti itulah. Dan itu yang benar-benar luar biasa sih. Terus ada black lagi. Ada black series. Black series itu ya ada Avatar, ada BBL, ada yang sekarang Avatar Gold, seperti itu banyak sekali. Dan sampai ada harganya yang orang rela nukar mobil, Kang. Betul itu. Oh Allah. Betul. Karena di sini saya pribadi, insya Allah saya kebetulan di line-nya multicolor. Multicolor. Spesialis di multicolor. Spesialis multicolor dan black series. Mungkin black series lebih ke nomor 2 kali ya. Nomor 1 yang multicolor. Dan saya pernah top grade itu kita jual itu satu pasang. Ya. Tuh, itu dengerin. 8,5 juta. Sepasang. Masya Allah. Itu karunia Allah luar biasa. Karena orang kenapa? Umur berapa itu? Di bawah 4 bulan. Tuh, bawah 4 bulan segitu. Kalau punya 100 ekor. Amin ya Allah. Masya Allah. Amin. 800 juta loh. Ya Allah. Amin. Karena itulah baik lagi Pak Ustadz. Iya. Kalau Allah sudah berbicara, sirna semua. Iya. Apapun terjadi. Kun fayakun, selesai. Betul. Selesai. Betul. Kang, ini jenisnya banyak. Nah, kita pingin tahu nih, bisa ngelihat langsung ya. Nanti ini kita pingin tahu, Kang, masing-masing jenisnya apa aja. Bisa mungkin ditunjukkan, Kang, sambil ditunjukkan. Baik. Mungkin kita lihat dari ini aja ya. Nah, ini serian Nemo. Oh, ini Nemo namanya. Cuman Nemo itu karena kayak ikan Nemo itu yang bintik-bintik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Nemo. lebih dasar Nemo itu kan karena dagingnya oranye. Dagingnya oranye. Nah, Nemo ini dikombin lah sedemikian rupa menjadi. Berarti ada Nemo Galaxy gitu. Betul. Ya. Nemo Galaxy sehingga sekarang keluarlah Nemo Multi. Nemo multicolor. Nah, kenapa multi? Multi itu berwarna aneka ragam di badan dia ataupun di sisik dia. Ya. Dan rata-rata multicolor itu di sisik atau di daging itu 5 warna, Pak Ustadz. Rata-rata 5 warna. Makanya dibilang multicolor. Dan bisa up. Bisa nambah lagi. Sampai ada 8 warna ya, insya Allah. Ya Allah. Dan itu sangat luar biasa karena keindahan itu ya. Iya, itu dia. coraknya. Warna-warni. Nah, ternyata yang nggak ada warna pun menarik. Black misalnya. Black series. Black menariknya di mana? Black series mungkin lebih ke ini ya, kalau saya pribadi ya. Ya. Lebih ke corak ya. Karena Black series itu banyak Pak Ustadz. Ya. Ada Avatar, ada Blue Black Light. Nah, ini apa, Kang? Nah, itu serian ini Black Cooper. Black Cooper. Ini Black kurang pergaulan. Ada Cooper dia. Nah, kalau ini Avatar. Avatar tuh wajahnya kayak Avatar. Nah, seperti kayak di film kayak ada topengnya. Betul. Galak ya. Ya, karena memang ikan ini teritorial, Pak Ustadz. Karena hias, bagang, ataupun HM, ataupun yang krontail itu tetap teritorial. Ya, ataupun ikan memang ikan yang emosian. Tempur, ya. Makanya dulu ikan cupang, ikan laga sebenarnya. Ikan laga, betul. Ikan laga. Iya, saya bingung, Kang. Dulu saya masih SD, Akang juga masih kecil gitu waktu itu, masih SD. Dulu kan ikan kita ya begini aja warnanya, hitam, ikan cupang biasa gitu. Bagannya. Sekarang jadi begini tuh. Tahu nggak sejarah ininya? Gimana mungkin bisa begini? Insya Allah sedikit dan tidak banyak. Iya. Ya, ikan ini memang di Indonesia pun kita harus bangga. Sebetulnya ada beberapa ikan yang memang hasil dari Indonesia. Asli Indonesia. Seperti kayak krontail yang serit, orang bilang. Serit yang pecah begitu ya. Ya, dan banyak serian yang lain pun ya
banyak ciptaan Indonesia, tapi memang secara garis besar di multicolor ini di warna ya, itu Thailand yang punya. Oh, Thailand malah. Thailand yang punya. Sehingga ya sejarahnya mungkin saya tidak tahu ya. Cuman banyak begitu luar biasa di sini. Nah, selain Black Series, terus apa lagi multicolor? Tadi Nemo, koi. Kita bicara dengan koi ya. Kang. Nah, koi itu ini kita angkat di sini. Wih, Masya Allah. Ini namanya koi Galaxy Multicolor. Koi Galaxy Multicolor. Berapa warna itu? 1, 2, 3, 4. 5 dia. 5. Ada ungu dia di atas. Oh iya, ada putih, merah, hitam, biru. Apa tuh guys? Tahu lagi dia Kang. Dikembangin lagi tuh. Agak-agak ungu. Nah, 5. Dia banyak nih. Masya Allah. Ini sudah bisa kawin nih? Insya Allah bisa. Sudah siap kawin? Sudah siap. Karena memang sudah di umur 4 bulan setengah. 4 bulan lebih setengah ya. Sudah matang. Udah matang sekali. Ini namanya Galaxy? Koi Galaxy Multicolor. Koi Galaxy Multicolor. Oke. Jadi kayak ikan koi. Betul. Masya Allah. Harganya luar biasa. Tapi memang ada harga ada rasa sih. Selain multicolor Kang, apa lagi? Selain black? Black kita lagi cetak itu namanya ini Cooper-Cooperan. Cooper nih. Nah, ini coba kayak gini nih. Cooper. Ini saya cetak ini ada sedikit gold dari ekor. Iya. Kalau kita perhatikan ada di ekor ada goldnya. Ini dari Nemo Galaxy, Pak. Cuman ada sedikit goldnya dari ekor. Masya Allah. Ini hasil crossingan di sini. Karena antara ibunya gold. Ibunya Cooper. Nemo Cooper dan memang male-nya itu memang Nemo Galaxy. Nemo Galaxy. Iya, ada emas-emasnya ya. Ada emasnya. Mungkin Antam kalah kali ya, Pak. Coba ditimbang Kang, siapa tahu ada 12 karat. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini jenis Cooper. Ini lagi ngetren ya? Ini sekarang? Jenis apa ya? Mungkin Nemo Multi Gold kali ya. Nemo Multi Gold. Masya Allah. Nah, banyak teman-teman yang mungkin belum tahu cara bedain jantan betina, Kang. Jantan ya? Ya, kalau jantan kita udah kasih jelas contoh ya. Kali ya. Nah, jantan betina. Gimana caranya? Karena sepintas mirip. Hampir mirip ya. Nah, kalau female. Nih female. Nah, kalau female mungkin dari keseluruhan form itu sedikit pendek. Ya. Dan memang dari daya perutnya mungkin sedikit ada kantung ya, artinya ada telurnya. Betul. Tapi lebih ketara sekali itu lebih ke form sih Pak. Dia agak-agak pendek. Lebih pendek. Lebih pendek. Dan bisa terlihat lah dengan bodinya pun. Iya. Nah, form. Dan beda dengan hal yang ini. Jantan. Nah. Ini male. Ya, male dengan form. Tuh. Form yang Kang, ini udah bisa dikawin ya? Oh, sudah bisa. Itu. Sudah bisa ini. Bisa nih ke beta 13 ambil pair. Ambil pair langsung siap. Ya, sepasang. Nah, perbedaannya adalah dari form dia lebar. Iya, beda ya. Ini agak pendek. Ya. Dari segi kantung perutnya pun dia memang agak pipih ya. Pipih. Oke, itu beda jantan betina. Betul. Nah, tapi kalau yang rada melambai ada nggak? Melambai. Ikan koi yang melambai. Galaxy koi yang melambai. Insya Allah di sini nggak ada. Nggak ada. Jadi jantan betina ya. Sip. Oke, itu jantan betinanya. Sekarang kalau mungkin nggak Kang, antara yang black ini kawin dengan yang multi? Sebetulnya mungkin saja, mungkin, gitu. Karena memang pada dasarnya ikan ya. Ada lagi yang blue rim gitu ya. Itu cross ya, silang. Cross, iya, itu. Artinya dia bisa terjadi, cuman nanti anakan pertamanya, ya mungkin lebih ke apa ya, banyak kurang bagus. Oh, hasil kurang bagus malah ya? Lebih ke orang Cupang bilang tuh sampah kali ya. Oh, jadi sampah. Sampah. Jadi bebas gelapnya tuh banyak, lebih banyak. Maksudnya sampah itu warnanya tidak, kualitasnya nggak jelas warnanya. Kualitas tidak jelas, warna pun tidak keluar dan biasanya ngeblok dengan biru ataupun dengan hijau seperti itu. Iya. Oke, ini kan Kang udah jadi nih. Baik. Ya di Mr. Beta 13. MR ini apa Kang? Sebetulnya Mister ya? Mungkin sekilas Mister itu kan mungkin dengan bahasa Inggris ya ini apa? Tuan kali ya. Iya. Nah, sebetulnya MR itu Muhammad Ridwan. Oh, Muhammad Ridwan ya Allah. Jadi bisa Mister, bisa Muhammad Ridwan. Betul. Jadi Allah. MR Beta itu kan bahasa Latinnya itu kan cupang. Iya. Nah, 13 itu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pesan online, itu nanti pengiriman
Insya Allah pengen seluruh Indonesia bisa? Bisa insya Allah. Sampai terakhir pun Malaysia, Singapura kita kirim. Malaysia, Singapura nih teman-teman yang nonton di luar negeri bisa. Tapi memang di sini ada set manajemen yang insya Allah kita membuka seller. Ada peluang reseller? Ada reseller. Jadi di sini beberapa di Bogor. Jadi kalau orang jadi reseller, dia beli dulu, bisa. Dia jual jadi lagi. Bagi orang yang memang sudah kenal dengan saya, ada beberapa 3 orang yang di Bogor ya. Peluang bisnis. Di Bogor ada 3 sudah kita MOU. Ya. Tetap kita ada hitam di atas putih. Ada belanja minimal? Kita akan kasih ke mereka tuh 100 ekor. Ukuran M atau M-min, warna 80% up. Ya. Nah, itu di multicolor total. Dan itu memang per 100 ekor. Sistemnya gimana Kang? Konsinyasi atau harus beli cash dulu? Deposit. Oh, deposit ada deposit. Tapi memang beberapa orang yang kedekatan ya. Karena orang yang memang percaya dan memang dia kencang sekali untuk usaha, tapi dia usaha dan modalnya sedikit. Saya bantu. Masya Allah. Saya bantu. Nah, di sini saya terangkan dengan ada sodakohnya. Nah, tuh menarik nih. Ini. Jadi sodakohnya seperti ini. Gimana? Saya pun saya tuangkan ke reseller saya. Ya. Kenapa? 1 minggu dan 1 bulan. Itu 2 saja, nggak usah banyak. Kenapa? Per minggu dan per bulan. Apanya tuh? Keuntungannya. Per minggu dan per bulan. Jadi hasil dari reseller itu akan saya sumbangkan ke sodakoh. 1 masjid dan anak yatim piatu. Memang kebetulan saya memang ada pegangan saya. Jadi cupang pun membawa ke surga. Nah itu loh. Jadi bukan sekedar cupang bisnis aja gitu loh. Dan banyak juga di sini. Kita ketemu di sini, dia memilih ikan. Alhamdulillah kita sharing. Alhamdulillah semuanya kita lariin ke agama. Nah itu teman-teman. Jadi pekerjaan apapun bisa membawa kita ke ridhonya Allah, ke jannahnya Allah. Jadi jangan dipisah. Allah urusan masjid, cupang bisnis urusan yang lain. Jangan. Intinya itu berarti gini, mencampakkan Ustaz, Allah. Jangan takut dengan segala usaha. Start saja dulu. Nah itu. Selebihnya biar Allah yang take over masalah kita. Bismillah. Ya. Tapi bukan pertama saja, seterusnya. Kan orang serahkan ke Allah di awal gitu. Setelahnya udah kumah orang ya. Kalau bahasa Bogor. Kang, sekarang kita pingin tahu nih, sebelum sampai ke sini udah layak tayang, bisa nggak kita ngelihat yang belum layak tayang bahkan sampai anakan, sampai telur-telur mungkin bisa lihat. Telur sih sudah pecah ya. Oh, udah pecah telurnya. Mungkin dari mungkin seminggu ya. Baru netas. Seminggu ya. Yuk kita lihat yuk. Baik. Yuk gimana prosesnya? Yuk, bismillah. Ya, bismillah. Atau ada yang lagi kawin boleh diintip? Ngintip kawin. Kebetulan minggu ini kosong. Oh, lagi minggu ini kosong. Lihat teman-teman, banyak banget. Tuh. Jadi memang 1 bulan kita ngebreed 3 kali, Pak Ustadz. Oh, sebulan tuh 3 kali. Sekali kita ngangkat sekitar 10-15 pair. 10-15 pair untuk dikawinkan. Untuk dikawinkan. Jadi 15 pasang per bulan. Per bulan tuh 3 kali naik. Oh, 3 kali naik. 3 kali naik. Istilahnya 3 kali naik. Total mungkin kalau dalam 1 bulan kita ngebreed sekitar ya mungkin 45 ya Pak Ustadz. Pernikahan. Ya, pernikahan. Terus telur kan? Telur ya. Di rata-rata berapa sih banyaknya yang dari telur sampai jadi sampai akhirnya jadi kayak layak tayang tadi? Sebetulnya memang banyak sedikitnya itu tergantung treatmentnya kita ya. Tentang kita perawatan, tentang kita pemijahan, seperti apa. Itu ada ciri-ciri memang female yang banyak telurnya. Selain panjang ya. Intinya dia sehat dan memang untuk pakan cukup. Itu aja sih. Tapi kalau untuk dari range warna biasa settingan. Hanya breeder yang tahu. Tapi baik lagi, mungkin orang-orang cupang tahu ya. Baik lagi genetiknya. Berarti yang mempengaruhi kualitas anak nanti ya orang tuanya ya. Orang tuanya. Itu mungkin saya bilang ya, saya pernah jalani. Insya Allah sekitar 75% genetik. Bagus. Kalau ayah ibunya bagus ya. Betul. 25% perawatan dan tergantung niat kita. Insya Allah. Dari hati. Dari hati. Bisa kita lihat dari mulai yang benih dulu Kang. Balik ya. Dari burayak istilahnya. Dari burayak ini ya kali ya kita lihat. Nah, coba bisa lihat. Kelihatan nggak sih? Teman-teman, coba. Mungkin atau pakai lampu. Pakai lampu boleh? Ya, coba kita lihat. Saya pakai ini ya. Iya. Boleh Kang. Biar lebih alami. Coba bisa dilihat. Kelihatan tidak? Nah, lihat ada bayi-bayi. Coba, nah lebih terang.
Nah itu burayak 1 minggu, kan? Pak Ustadz. Ada ya? Ini 1 minggu. 1 minggu. Ya Allah. Oke. 1 minggu. Dari situ kita angkat sekitar hampir nih 3 minggu. Sudah kelihatan. Tuh lihat warnanya udah keluar ya? Sudah. Dia basegel dulu, Pak Ustadz. Basegel istilahnya. Basegel itu bebas gelap. Oh. Jadi dia dia mengeluarkan cahaya. Ya, jadi dia basegel bisa warna biru ataupun hijau. Oke, basegel dari sini. Nah, nanti dia akan mutasi lagi. Nah, dari sini kita lari ke sini nih. Oh, coba kita lihat. Nah, ini umur 1 bulan setengah itu kurang. Nah, dia dari basegel ini pecah jadi selo. Selo itu warna dagingnya, warna aslinya. Selo, warna dasar. Warna dasar seperti ini. Oh, itu dia mulai. Dari selo lah di situ keluar. Selo berapa bulan? Sebulan belum? Biasanya 1 bulan setengah sudah keluar. Cepat ada yang pecah. Ya. Dari sini selo. Dari situ selo. Nah nanti sekitar 2 bulan atau. Makanannya Kang apa? Makanannya. Biasa saya. Nah ini kita. Nah ini apa ini? Ini artemia, Pak Ustadz. Oh, artemia. Ya. Artemia ini memang kita masak, kita kultur 24 jam dengan garam, air, dan artemia. Mungkin seperti ini ya penampakannya. Ya, artemia. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini kita masak, kebutuhan kita tetap kebutuhan si burayak berapa, kita dengan estimasinya mungkin 1 sendok atau 2 sendok. Kebayang kalau anaknya banyak begini masaknya wah luar biasa. Dan itu garamnya secukupnya, Pak Ustadz. Pakai garam. Kita kultur 24 jam, insya Allah kita saring dengan saringannya. Itu ada artemia, itu hidup, Pak Ustadz. Itu hidup. Artemia itu hidup ya? Hidup. Kayak telur ikan, kayak kutu air kali? Di bawah itulah, tapi itu anakan itu. Shrimp. Ini gatal nggak dipegang? Kalau kutu air kan gatal tuh. Tidak. Enggak ya? Karena ini shrimp ya. Telur udang. Iya. Hidup ya ini? Hidup. Nah di sisi ini kita rawat sampai 3 minggu. Kasih makan artemia. Kalau di saya. Iya. Setelah itu baru kutu air. Kebetulan lagi kosong kutu air ini. Oh, kutu air kosong. Nah dari selo. Dari selo kutu air nih. Masuk ke. Ini kita sedikit pakai langsung BW. Itu boardworm, cacing darah. Bisa dilihat teman-teman. Coba. Nah, terang kan? Wih, cakep ya. Masya Allah. Ribuan loh. Dari sepasang bisa jadi ribuan loh. Nah, ini ada kuper-kupernya. Nah, itu kuper tuh. Udah mulai kelihatan. Wih. Dia warnanya masih datar ya? Masih datar, belum pecah. Nah, seperti ini. Pak Ustadz, kita belok ke kiri. Nah ini sudah mulai enak nih. Ini ikan-ikan dari mulai 2 bulan setengah 3 bulan ini. Ini koi kuper. Koi kuper. Kebetulan kita lagi banyak nih. Kuper-kuperan dari yellow galaxy kuper, koi kuper, nemo kuper lagi banyak. Dan ini memang step-step seperti ini. Ini female nih. Itu ini nemo kuper. Kelihatan. Ini ikan-ikan 3 bulan up. 3 bulan ke atas. Sudah siap kawin tuh? Belum sih. Belum siap? Belum kayaknya sih. Nah, ciri-ciri Kang, kalau betinanya lagi birahi, udah siap kawin? Kalau untuk male sih mungkin sobu ya. Busanya mungkin akan menumpuk seperti ini. Maaf, ini sedikit mungkin ya. Oh, itu keluar tuh. Berarti sudah mulai siap. Nah, ini female. Ya. Nah, ini ada busa di atas ini, berarti birahinya sudah lagi keluar birahi. Lagi keluar. Ini kenapa Kang ditaruh botol-botol begini? Itu diren istilahnya. Diren itu dibotolin, dipisahkan biar warna cepat naik. Pakan pun ngasih makan gimana? Sehari sekali atau kalau 2 hari 3 hari sekali? Ini kita sehari 2 kali ya Pak Ustadz. Tuh berkualitas berarti. Sehari 2 kali. Menandakan orang punyanya subur, ikannya subur. Nah, ini kurang subur ini. Padahal makannya sehari 5 kali. Sama ya Pak Ustadz. Badannya segini-gini aja. Amin. Masya Allah. Oh, sehari 2 kali ya? Sehari 2 kali. Pagi, sore? Pagi, sore. Apa Kang? Cacing? Kita pakai beku ya, cacing darah. Cacing beku ya, sama di rumah saya juga pakai cacing darah beku. Karena memang itu sangat worth it sekali. Karena bisa disimpan dengan di freezer. Memang kesusahannya. Tapi dengan jumlah ikan yang ribuan begini, gimana tuh? Ini sehari dengan cacing beku aja ya, sekitar 1,5 kilo. Total. 1,5 kilo ikan cacing. Dari awal mungkin beku. dulu sekali ya, mungkin 2 tahun ke belakang itu sekitar mungkin ya 1 kilo berapa bulan ya bisa itu. Iya, sekarang sehari 1,5 kilo. 1,5 kilo. Sehari. 30 kilo sebulan. Masya Allah. Ya, cacing beku. Nah, ini kenapa ditaruh di ember Kang? Nah, sendiri.
yang ikan-ikan top grade. Oh. Dari male dan di female. antara semua yang terbaik dipilih lagi yang terbaik. Dipilih, disortir lagi. Oke. Ini male ataupun female? Dicampur. Oh, dicampur. Masya Allah. Sekarang ini dari pilihan ini, ya. Kemudian kemana lagi nanti mereka? Nanti dari sini kita besarkan selama 1 bulan. Oh, sebulan. Potensi kita tetap dilihat. Dikasih makan, dikasih kasih semua, makan, ya. Dan Masya Allah. kuncinya satu, Pak Ustadz. Ya. Pakan cukup, air minimal 3 hari sekali. 3 hari sekali ganti. Karena memang Iya, itu pantas sudah bersih ya. Sudah apa ya? Sudah memang harus didapatkan dengan si cupang itu. Iya. Biar sehat dan tumbuhnya bagus. Tumbuhnya lebih bagus. Nah, ini kalau ini udah umur berapa? Ini sekitar 3 bulan up. 3 Nah, bulan. ini yang kita bilang tadi, serian Avatar. Ya. Nah, Wih. ini kebetulan Avatar lagi banyak Avatar, nih. Sekitar banyak. 1.500 di sini. Borong. Borong nih, boleh. 1.500 avatar. Kang, avatar yang cakep mana, Kang? Avatar saya pengen nunjukin. sudah di itu ya, di galeri ya. Mungkin di sini boleh. Ini nih. Ini salah satu Udah cakep mulai. nih. Ya, avatar. Itu crossingan saya itu, Pak Ustadz. Cakep-cakep, Kang, nih. Antara Avatar vampir dan Gordon itu. Vampir namanya. Iya, vampir itu lebih ke merah ya. Nah, beres dari sini disortir baru ke galeri. ke sana ke galeri. Oh, gitu teman-teman ya. Jadi bisa order ke Mr. Beta nih. Bagi teman-teman yang mau breed perkawinan, beli pair. Ya kan? Langsung Instagramnya MRBeta13 Bogor Official. Atau bisa juga nanti link di bawah ini ada insyaallah. Yuk kita lihat yang the bestnya yuk. Yuk. Masya Allah. Nah, ini berarti sudah sampai ini namanya galeri. Galeri ya. Nah, kalau udah galeri Yang kita sebut nih. udah jadi begini nih. Nah, seperti ini yang tadi di depan. Ini acis nih, kata orang Bogor, udah jadi acis. Acis ya. Jadi, sebenarnya udah umur sebulan pun udah bisa dijual ya, Kang? Sebetulnya ada yang senang dari bahanan ya, Pak Iya. Ustadz. Ada yang senang dari Terus Pak yang Ustadz. dijual-jual yang di jalanan-jalanan itu berarti kan yang termasuk yang gagal atau gimana bentuk yang kurang ini Ya mungkin lebih grade-nya ya. Grade-nya ya. Grade-nya Lebih aja. ke grade-nya. Dan kebanyakan bagan juga sih ya di pinggir jalan ya. Iya, bagan. Dan inilah contohnya. Masya Allah ini, dari Kang. mulai kecil. Hijau, lihat. Dan ini Keren kalau ya. untuk warna sekitar 80%. Nah, Kang, Belum full. makanan apa untuk ngeluarin warna yang paling bagus? Sebetulnya baik lagi genetik Pak Ustadz. Oh, genetik lagi. Genetik. Kita berbicara A, B, C tetap genetik. gimana ya? Intinya faktor yang 25% itu perawatan dan pakan. Iya. 75% itu genetik. Genetik. Yang 20% itu pendukung seperti spirulina, Iya. cacing darah, ataupun darah. orang-orang yang kontes pakai kutir. Iya. Banyak Masya treatmentnya Allah. banyak sekali. Luar biasa nih. Nah, Kang, antum punya impian apa, Kang? Supaya Mr. Beta ini ke depannya apa sih dream antum? Kalau sekedar cupang-cupang ini kan juga ya sampai kapan gitu ya. Tapi ada satu impian besar antum. Didoakan banyak orang nih. Amin. Saya ingin menjadi sebuah CP ataupun PT besar, bergerak di bidang usaha, Amin, ya Allah. dengan dilibatkan nama Allah. Masya Allah, teman-teman Insya ya. Allah. Jadi dari mulai Jadi cupang pingin lebih besar ini, lagi. saya pun ingin merekrut banyak orang, Iya. dan jenis pekerjaan pun tidak hanya cupang. Karena dari sini modal saya awal, Iya. Insya Allah banyak impian saya di depan mata. Saya ingin punya perusahaan, bukan berarti perusahaan besar ya, Pak Ustadz, tapi perusahaan yang Yang amanah. berkah. Iya. Berkah. Mana? Dan dari sini kan bisa bisnis betinanya, bisnis makanannya, Betul, bisnis bisa dari tokesnya, pakannya. bisa dari mana-mana ini. Betul. Bisa hulu hilirnya. Betul. Masya Allah. Doakan ya teman-teman ya, Kang Amin, Ridwan, amin. bisnisnya berkah berlimpah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya, dan kunjungi Instagram MRBeta13 Official ya, Kang ya. Betul. Insya Allah untuk order bisa di situ ya, termasuk juga Semua. pengiriman segala macam DM aja ya langsung. By ya. DM, by WA silakan. Oh, bisa di DM. Karena di WA itu dicantumkan di Oh, ada di Instagram. situ. Betul. Soal harga, Kang, gimana dong harga? Kan orang Harga pasti- relatif, Pak Ustadz. Wah, relatif. Ya mungkin kita bisa Iya. kasih rate sekitar 150.000 paling kecil sampai ke jutaan. Bisa jutaan. 150.000 paling kecil. Paling kecil. Iya. Karena di kita jual ikan jadi, bukan ikan bahan. Belum pair ya. Belum pair. pair. Tapi kalau pair bisalah dibicarakan lebih. Nah, bisa lah ya. Khusus bagi yang nonton hari ini, insya Allah bisa teman-teman dapatkan
cupang yang berkualitas ya, grade-nya grade A, grade A+, B dan yang lainnya ya. Sudah ngeliat kan buktinya dan ngeliat prosesnya dan ngeliat juga tadi kisah bagaimana beliau membangun ini, semuanya semata-mata karena yakin Allah akan membukakan pintu jalan kebaikan. Ya, amin. Saya sih kok feeling saya yakin banget Kang Ridwan tuh setahun 2 tahun ke depan tuh punya distributor seluruh Indonesia. Amin, ya. Kemudian dia punya masjid yang dibangun dari ikan cupang. Namanya masjidnya ikan cupang bentuknya Kang. Wah, mungkin masjidnya Masjid Muhammad Ridwan. Masjid Muhammad Ridwan. Nah, amin, nggak ada yang mustahil Kang. Betul. Ya sama kayak saya Kang lagi bangun Cinta Quran Center di Bintaro. Luas tanahnya 5.000 meter. Bintaro Kang, sektor 9. Harga semeter tanahnya 20 juta. Tuh, betul. Itu ada yang wakaf Kang. Ada. Wakaf. Total nilai wakafnya aja 100 miliar. Masya Allah. Mustahil, nggak ada yang mustahil buat Allah. Sekarang alhamdulillah Kang, masjidnya udah jadi. Teman-teman bisa kunjungi di @Cinta Quran Center. Masjidnya udah jadi. Tinggal asrama santri putra, yang putri udah selesai. Jadi Kang Ridwan tadi sudah jatuhin omongan, itu namanya doa. Makanya hati-hati dengan omongan. Ya, makanya hati-hati dengan bicara, karena setiap bicara kita tuh doa. Ya, maka bicara yang baik-baik, doakan yang baik-baik, akan jadi doa baik buat antum semuanya. Amin. Ya. Kang Ridwan, makasih banyak nih. Terima kasih Pak Ngobrol-ngobrolnya dari mulai hulu sampai hilir, dan kisah antum tadi bagaimana sampai seperti ini, Masya Allah ini luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lainnya ya. Terutama yang banyak ngeluh Kang. Wah, ini sekarang nganggur. Mungkin seperti mungkin ada sedikit kutipan dari saya kali ya. Untuk sahabat, para sahabat saya dimanapun berada. Kita itu besi baja. Kita lempar, kita dibuang, kita diinjak, tapi kita tetap ada harganya. Itu laki-laki. Mantap. Jangan lupa, kita selalu libatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rob kita maha baik sekali. Semua kejadian pasti baik buat kita semuanya ya. Baik teman-teman semuanya, ambil hikmahnya, ambil kisahnya, ambil kebaikannya. Mudah-mudahan itu menginspirasi kebaikan, dan kita semua termasuk Kang Ridwan dapat pahala jariah. Amin. Ya. Teman-teman semuanya ikuti terus rubrik Kata WFK. Nanti kita akan jalan lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Simak terus, jangan lupa ya di subscribe, di share ya ke teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi satu tayangan yang menginspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.